Kemudian yang kedua, penolakan tim fatwa tarjih Muhammadiyah terhadap Nur Muhammad SAW yang disebut bersifat awal mula. Mereka menolak juga. Di sini perlu dijelaskan, ada dua pengertian yang perlu dijelaskan bahwa Nur Muhammad SAW bersifat awal mula. Pertama, deklarasi kenabian Nabi SAW lebih awal daripada kenabian para nabi yang lain. Ini makna pertama. Kedua, Nur Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah sebelum makhluk yang lain. Nah, sekarang kita jelaskan makna pertama. Untuk pengertian yang pertama, bahwa deklarasi kenabian Nabi SAW lebih awal daripada kenabian para nabi yang lain, ini benar juga memiliki dalil-dalil yang kuat sebagai berikut. Apa dalilnya? Dalil-dalil tersebut adalah satu ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 7 dan 9 hadis Nabi SAW dengan rincian sebagai berikut: 3 hadis sahih, 2 hadis hasan, dan 4 hadis mursal. Bahwa deklarasi kenabian baginda Rasulullah SAW itu sebelum nabi-nabi yang lain. Pertama, ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Ahzab ayat 7. Di dalam ayat ini, ketika Allah membicarakan tentang pengambilan janji kepada para nabi, nabi kita disebut pertama kali, wa minkah wa min Nuh. Mengapa nabi kita disebut pertama kali? Ini ada rahasia, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, antara lain Imam Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi fi tafsirih, Al-Baghawi berkata, wa quddiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzikri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didahulukan dalam penyebutan. Mengapa? Lima akhbarana Ahmad bin Ibrahim Asy-Syarihi bi sanadihi. Karena hadis yang diceritakan oleh guru kami Ahmad bin Ibrahim Asy-Syarihi dengan sanadnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Aku adalah nabi yang pertama kali diciptakan, tetapi yang terakhir diutus. Makanya di dalam Al-Quran baginda Nabi SAW disebut pertama kali. Mengapa? Nabi kita ini memang nabi yang pertama kali diciptakan, tetapi terakhir kali yang diutus oleh Allah. Ini ayat Al-Quran. Kemudian kalau hadis, antara lain ya hadis sahih hadil Irbad bin Sariyah Al-Fazari radhiyallahu an. Qal Irbad bin Sariyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni 'indallah maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinati. Sesungguhnya aku telah dicatat sebagai penutup para nabi di sisi Allah, sedangkan Adam pada saat itu masih terlempar dalam lumpurnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam At-Tarikh, Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail, At-Tabarani, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Maksudnya bagaimana? Nabi Adam belum selesai diciptakan, baginda Nabi SAW sudah dicatat sebagai penutup para nabi di Lauh Mahfuz atau di sisi Allah. Artinya apa? Deklarasi kenabian Nabi kita lebih awal daripada Nabi Adam. Kemudian hadis lain, Maisarah Al-Fajr radhiyallahu an qala, Maisarah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, mata kutibta nabiyan. Hai Rasulullah, sejak kapan engkau dicatat sebagai nabi? Qala,
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku dicatat sebagai nabi sementara Nabi Adam masih berada di antara jiwa dan jasadnya. Artinya Nabi Adam belum sempurna diciptakan, jiwanya masih belum dimasukkan ke dalam jasadnya. Ini haditsun sahih rawahu Ahmad wa Tabrani wal Ajurri fi Syariah wal Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Abi Asim wa ghairuhum, dan lain-lain. Ini hadis sahih juga. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah berkata, qalu ya Rasulullah mata wajabat lakan nubuwah. Mereka bertanya, hai Rasulullah, kapan kenabian itu wajib bagimu? Sampeyan benar-benar jadi nabi itu sejak kapan? Qal, Nabi SAW menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Kenabian telah wajib bagiku ketika Adam masih berada di antara jiwa dan jasad. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih wal Hakim wal Ajurri wal Baihaqi fid Dalail. Kemudian juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas berkata, akil, Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata kutipta nabiyan. Hai Rasulullah, sejak kapan engkau dicatat sebagai nabi? Qal, Nabi SAW menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku dicatat sebagai nabi ketika Adam masih antara jiwa dan jasad. Rawahul Bazzar wa Tabrani fil Awsat. Riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Hadis ini hadis hasan. Kemudian wa akhraj Abu Nuaim anis Sunabihi. Qal, As-Sunabihi berkata, qala Umar radhiyallahu anhu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, mata ju'alta nabiyyan. Kapan engkau diciptakan sebagai nabi? Qal, Nabi menjawab, wa Adam munjadilun fitin. Aku diciptakan sebagai nabi ketika Adam masih terlempar dalam lumpur. Artinya belum sempurna diciptakan. Ini hadis mursal. Kemudian wal makna dari hadis-hadis tadi, kutibtu khatamal anbiya fil halil ladzi Adam matruhun 'alal ardi hasyirun fi asna'i takhalluqihi lamma yufragha min taswirihi wa ijra'ir ruh. Aku dicatat sebagai penutup para nabi pada saat Adam masih terlempar di tanah, masih dalam proses penciptaan, belum selesai membentuk dan mengalirkan ruh padanya. Ini disebutkan oleh Imam As-Shalih Asy-Syami dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad. Artinya apa? Deklarasi kenabian baginda Rasulullah SAW itu memang sebelum Nabi Adam diciptakan, selesai penciptaan Nabi Adam. Nah, ini maksud yang pertama. Karenanya anggapan bahwa Nur Muhammad SAW itu lebih awal daripada nabi-nabi yang lain itu benar dalam hal ini. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Nur Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah sebelum makhluk yang lain di alam jagat raya. Nah, ini dalil